Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Pada saat ini saya mengajak lagi teman-teman semua untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pertolongan dan penyertaan-Mu melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kami, hingga kami boleh kami melaksanakan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak ya Tuhan, yaitu memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk terus berani dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami mampu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Yohanes 16 ayat 12 hingga ayatnya ke-15. Firman Tuhan yang berbunyi demikian: masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya. Tetapi padaku segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dari nats ini saya berikan tema, yaitu dibimbing oleh Roh kebenaran. Jadi hari Pentakosta sebagai bagian sejarah kekristenan yang sangat penting, mengingatkan akan pencurahan Roh Kudus bagi para murid dan lahirnya persekutuan orang percaya atau yang disebut dengan gereja. Teks ini merupakan janji kedatangan Roh Kudus yang akan melanjutkan pelayanan Yesus dalam mendampingi dan membimbing para murid. Yesus menyampaikan bahwa Roh kebenaran yang akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran, dan Roh itu akan memuliakan Yesus Kristus. Bisa lihat di ayat 13 tadi sampai ayat yang ke-14 bahwa Roh kebenaran yang dijanjikannya akan memberitakan apa yang diterima dan didengarnya. Sumber berita itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang adalah kebenaran. Kita bandingkan di Yohanes 14 ayat 6, di sana berkata bahwa kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Nah, dengan demikian berita yang disampaikan Roh Kudus adalah benar. Bimbingan yang diberikan akan selalu didasarkan pada Sang kebenaran dan menuju kepada kebenaran. Maka setiap orang percaya yang menerima Roh kebenaran pasti akan menghasilkan buah kebenaran. Jika kita melihat kembali hari Pentakosta, sungguh merupakan hari spesial yang menjadi titik perubahan luar biasa dalam diri para murid. Contohnya Petrus, yang dulunya ia menyangkal Yesus, tetapi kemudian dengan lantang ia memberitakan kebenaran Yesus Kristus dan membawa ribuan orang bertobat dan mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Sungguh kita bersyukur dan memuji Allah bahwa kita telah dipimpin Roh Kudus kepada kebenaran, yaitu Kristus Yesus. Roh Kudus itu selalu mengajar dan membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran. Perjalanan
hidup menawarkan beragam pilihan jalan kepada kita. Hargailah pemberian Tuhan dengan mengupayakan cara hidup yang benar sebagai orang yang telah percaya. Ini menjadi suatu bukti nyata bahwa Roh Kudus ada pada kita. Seorang yang dibimbing Roh kebenaran tidak mungkin hidup dalam ketidakbenaran. Ini adalah tanda bahwa kita adalah milik Bapa, yaitu jika kita berupaya sekuat tenaga dan penuh hati untuk tinggal dan hidup dalam kebenaran. Jadi marilah kita mengikuti bimbingan Roh Kudus untuk selalu berada dalam kebenaran dengan memiliki cara hidup yang benar. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.